وحده لا شريك له المنزل القرآن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا يجوز البهتان صلاة وسلاما دائمين متلازما في كل وقت وأوان أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم ولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم نور قلوبنا بهدايتك كما نور الأرض بنور شمسك فقد وحي الوجود رحمه الله alhamdulillah bangsa daerah bersyukur Allah Maha Kuasa pada sampai orang saya biasa di masjid istiqomah beberapa saat menunggu waktu sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan kita ini termasuk pada kita dan akan memperoleh balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah diberikan rahmat Allah, dikirimi oleh malaikat dan diberikan ketenangan anzalahus syakinah. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, juga kita kepada kita sekalian. Hadirin rahimahullah, kita alhamdulillah bersyukur perantaraan Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah ke dunia membawa risalah Islam mulai sampai risalah Islam kepada kita dan termulia kewajiban kita untuk ibadah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syariatnya adalah dengan perantaraan yang dari Muhammad SAW. Sebab itu kita wajib bersyukur kepada Allah atas hidayah yang diterima dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita memperoleh syafaat Allah nanti di yaumul qiyamah. Syafaat Rasulullah SAW di akhir yaumul qiyamah. Yang memberi syafaat itu kan kita sudah paham. Syafaat itu adalah kepunyaan Allah. Bila syafaat itu menjadi semua syafaat kepunyaan Allah. Maka ketika kita mohon syafaat itu bukan tidak langsung kepada Rasul tapi kepada Allah. Ya Allah, semoga Engkau memberikan syafaat lebih. Tidak boleh kita tidak diperkenankan kita memohon syafaat ya Rasulullah bila tak ada syafaat. Walaupun Rasulullah Muhammad SAW beri syafaat kepada umatnya. Tapi ya Allah yang memiliki syafaat, berikanlah kami syafaat Rasul Nabi Muhammad SAW. Sebagai Nabi dan bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala kita diberikan oleh Allah, diberikan oleh Allah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tidak semua orang manusia yang diberikan oleh Allah diberikan oleh Allah. Hidayah itu kan tidak semuanya diberikan kepada semua orang. Tapi yakni liman yasha, itu liman yasha. Allah memberikan petunjuk hidayah kepada orang yang beliau yang kehendak dan juga memberikan sesat pada orang yang berkehendak. Tidak semua orang memberi hidayah dalam Islam. Tidak semua orang memberi hidayah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun semua manusia ini ciptakan Allah yang perintahkan untuk beribadah, tapi hidayah Allah hanya pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya kita sedang maklum di dalam sejarah Abu Thalib itu seorang paman Nabi yang berjuang membela Nabi, membantu Nabi, menjaga Nabi Muhammad dari gangguan-gangguan kafir namanya bakaran, sifat bapak kepada anak. Tetapi satu yang tidak
yang tidak didapat oleh Abu Talib hidayah masuk Islam itu yang tidak bisa diperoleh oleh apa namanya itu hidayah oleh Abu Talib orang Nabi. Maka ketika ditanya Rasulullah SAW apakah ada bisa memberikan hidayah kepada saudaramu, kepada keluargamu, bisa, yaitu dengan memohon Allah memohon kepada Allah supaya diberikan hidayah kepada Abu Talib. Ketika Abu Talib syahadatul maut, dan Abu Talib itu disuruh membuka mulut untuk mengucapkan la ilaha illallah, ucapan Allah dibenci oleh Allah, dibenci oleh Allah. La ilaha illallah, amin. Buka mulut, amin. Paman. Tapi kalau mengucapkan ya lima ya tadi sampai saya imam apa namanya Abu Talib tidak bisa memulai hidayah dan akhirnya mati dalam keadaan kafir. Tapi Rasulullah diberi hidayah, berdoa kepada Allah diberi hidayah, antara lain dimasukkan ke dalam neraka itu kan yang paling atas, di pucuk api dan pakai sendal ini itu apa dari itu jadi sendal api neraka. Tapi walaupun di pucuk api pakai sandal dari alas api, itu pun kepalanya bergorak, saking panasnya api neraka. Jadi jangan main-main dengan api neraka. Saya main-main dah, mengambil panas. Bola-bola neraka panas, halo akhirnya masuk Allah. Tutup, akibat apa lagi neraka yang main. Abu Talib saja yang banyak jasa, banyak berjuang kepada Nabi Muhammad, tapi satu yang dia tidak peroleh, yang dia diberi oleh Allah yang hidayah. Tetap saja di apa namanya dibantu oleh Rasulullah SAW mengucapkan doa bahwa diringankan. Dan tadi menjadi itu masuk neraka yang paling atas. Itu pokoknya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh sebab itu kita tidak lain berislam, beriman dan berdakwah harus betul-betul. Yang kedua betul-betul berdasarkan keilmuan, berdasarkan ilmu. Masuk ibadah itu harus pakai ilmu. Ya. Jadi ciri orang yang berdakwah itu adalah ayyudawi ini orang yang urus urusan agama dengan ilmu. Sholat harus pakai ilmu. Apalagi yang lainnya harus pakai ilmu. Karena kita pakai ilmu yaitu mubadir. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita nanti disuruh mempraktekkan amal soleh kita di alam apa namanya itu nanti ya diperiksa amal kita itu disaksikan Rasulullah SAW tidak sesuai dengan Rasulullah. Jika kita sholat, kata Rasulullah sholat yang kami ajarkan tidak begitu, karena begitu ini ada. Jadi jangan pakai upaya itu. Itu artinya apa? Beragama beribadah tidak pakai ilmu. Oleh sebab itu maka kita jangan bosan-bosan kita untuk tetap memperoleh mencari ilmu. Baik misalkan menggunakan tausiah atau juga mungkin membaca buku atau mungkin mendengarkan di dan sebagainya. Sebab kita maklum sekarang ini khusus untuk tentang pengetahuan agama, Islam itu masih makin kurang sih, makin kurang belajar. Yang kita khawatirkan anak cucu kita masih mendingan dulu orang masih madrasah, ada yang santai. Masih mendingan. Orangnya seperti ini. Produk kita ini adalah kan produk yang zaman dahulu. Pendidikannya tidak banyak gangguan. Di madrasah, ngaji, malam ngaji, tidak ada gangguan. Ini produknya masih begini. Ya, masih sebatas itu dari Tuhan. Pengajian di masjid harusnya atas maghrib
Sehari bayar lagi, ayah serabi, di mereka topat. Tapi ini kan pas assalamualaikum, bubar. Nanti dari sini lagi, bukan tidak bagus, sama bos tidak bisa alat takwa, diperlukan untuk takwa. Tapi sebagian itu tak melarang tadi. Ayuda bermuncul Abidin orang yang mengurus mengatur urusan agama itu dengan ilmu. Nah, apa itu ilmu? Kalau kita tidak mau mendengarkan, kalau kita tidak mau mempelajari ini, nanti kita akan dihisab oleh Allah. Kenapa kamu ini tidak berilmu? Disalahkan, walaupun bagaimana kita mempertahankan alasan, Allah tetap akan menjaga kita nanti. Ketika kita kenapa kita hendak mencari ilmu? Kenapa Anda tidak duduk di masjid? Kalau Anda tidak kemana-mana, Anda hanya nonton TV, Anda hanya ingin menjalankan rokok di rumah. Kenapa tidak duduk di masjid bisa? Untuk apa? Untuk mendengarkan nasihat dari ilmu ini. Untuk apa itu? Untuk mendengarkan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi anak cucu kita perhatikan ya Bapak. Kapan anak cucu kita belajar agama? Secara mendalam. Belajar sholat saja susah kalau kita tidak perhatikan. Harus hati-hati bapak-bapak ibu-ibu ketika kita lepas kendali tidak pernah mengajarkan anak-anak didik kita yang sholat beribadah kepada Allah, maka kita akan kita pada Allah. Tidak bisa dijelaskan ketika ibu bapaknya sudah mau mengangkatkan kaki masuk surga, tidak tahu ditarik dari belakang. Ada orang yang naik, ada anak yang naik. Bapak, mama mau kemana? Bapak, mama mau masuk surga. Jangan dulu. Ini kami ini kata anak kami bisa begini celaka. Gara-gara bapak dulu, gara-gara mama dulu tidak pernah menyuruh kami belajar. Soalnya jadi ini mesti pasti sudah berperang. Bawa lain-lain. Macam menyuruh. Dan mereka mendidik sifatnya. Jadi bukan memerintah tapi mendidik. Mendidik sama-sama itu mari sholat. Mari kita belajar. Apa kami pada ilmu-ilmu yang lain? Yang hasilnya apa? Hasilnya bisa dibayangkan. Tapi ini kaitannya masalah dengan pendidikan. Nah, produk pendidikan itu akan kelihatan kira-kira 5 tahun 10 tahun yang akan datang. Kalau kita belajar hari ini, hasilnya bukan sekarang. Tapi setiap tahun yang akan datang akan ada hasilnya produk yang kelihatan. Bisa kita bayangkan ke depan apa yang akan terjadi. Anak cucu kita manakala tidak dididik, pengetahuan tentang pelajaran agama, terutama dalam masalah ibadah, apa yang akan terjadi dan tahun yang akan datang. Ketika kita sudah tidak ada lagi, siapa yang memperingatkan? Maka itulah kepada kita, bahwa sekali lagi, yang masih punya anak cucu yang masih kecil, terutama punya anak itu, ingatkan. Tapi ini adalah kewajiban seorang bapak kepada pendidikan. Hak anak-anak bapak itu kan antara lain diberi nama yang bagus, ayat Ismail. Yang kedua ada bagus diberikan pendidikan. Wahai orang kita bahwa yang bisa diajarkan menulis olahraga. Nah itu. Kemudian kita diajarkan dididik pada akan bayar dididik ajarkan agama. Bagaimana anak-anak ini sudah sholat? Bagaimana masalah-masalah ibadah yang lain? Apa yang mau agama? Bisa kita membayangkan ke depan? Mungkin giro apa namanya itu? Rasa kepunyaan atau apa namanya? Setiap individu kepada Islam itu masih kurang nanti. Jangankan nanti sekarang saja yang produk pendidikan atau yang dulu masih banyak yang berkata demikian. Ketika Islam digonjang-ganjingkan istilah Islam atau Islam mau dikirim ke Islam misalkan berkatanya ini, nah kita tenang-tenang saja asal kita hidup saja tenang, bisa makan, bisa senang-senang. Itu yang tidak ada kepedulian terhadap Islam itu kenapa? Karena mengkirakan kurang pendidikan dari yang kecil. Beda dengan anak-anak dengan orang-orang yang sejak kecil dididik agama.
Kemudian terus antara pengetahuan agama, pelajaran agama dan pengetahuan hukum. Ya, nah sebetulnya pokok itu tidak ada dikotomi pemisahan antara ilmu agama dengan ilmu. Semua itu dari Allah. Kalau itu dari sejarah, artinya ahli-ahli ilmu agama itu malah orang Islam Muslim. Al-Jabar, Ibn Sina, Matusi, Al-Farabi, seperti itu. Ahli-ahli ilmu pengetahuan itu, ahli-ahli teknologi dan sebagainya itu, tidak ada ilmu pengetahuan umum dan agama, tidak pemisahan dari dikotomi itu. Nah sekarang makin di sini ada ini pelajar pengetahuan umum sekolah, pelajar agama ini. Jadi pada Islam itu satu dari Allah dan Islam. Hanya ada yang menyebut masalah ilmu yang kaitan dengan masalah dunia ya, ilmu ya, ilmu teknologi, kedokteran, sains dan sebagainya. Dan ada ilmu yang berkhusus agama. Dan perlu menyampaikan kemarin. Kalau ilmu tentang kaitan masalah ubudiyah itu punya fardu ain. Wajib setiap orang, setiap kepala wajib mempelajari. Kalau tidak dosa, kita tidak pernah belajar sholat. Dosa kita ini. Kalau kita sholat itu selalu berulang, tidak pernah belajar masalah-masalah ibadah-ibadah yang lainnya. Itu dosa. Kenapa? Sebab itu fardu ain. Tapi kalau kita tidak pernah belajar kedokteran, tidak dosa. Sebab itu semua orang yang sudah belajar dokter. Harus ada di antara semua manusia yang mau belajar kedokteran. Bayangkan kalau semua belajar dokter. Satu pasien apa? Dari dokter kami. Itu namanya fardu kifayah. Cukup diwakili. Pada salah seorang yang mengumpuli, maka Allah itu dengan akhirnya. Dengan akhirnya setiap generasi menurunkan ini yang akan kami lahirkan orang yang ahli bidang medis. Ini yang akan kami lahirkan orang yang ahli bidang teknologi. Ini yang akan kami lahirkan orang yang bidang sains dan sebagainya. Dan ini adalah orang yang ahli belajar agama. Rahimahullah. Jadi sekali lagi, kalau kita perhatikan suasana situasi yang sekarang saat ini, ya, itu terhadap orang Islam, jangankan yang tidak belajar agama, yang belajar agama sudah hampir sudah hampir yang belajar agama malah ahli-ahli tafsir. Tak benar tidak saya tidak akan baca di berita itu. Seorang ulama itu sampai mengatakan ketika dialog dengan wartawan dari Amerika di luar mengatakan Al-Quran itu sudah tidak autentik, sudah tidak relevan dengan zaman. Al-Quran tidak sedap, tapi yang dia katakan kita berkata, alhamdulillah ini. Al-Quran itu kita tahu yang sudah pakai dan tidak bisa dirubah-rubah. Yang mungkin kemampuan kita manusia akan belum tercapai. Jadi jangan dimakan tidak relevan, tidak cocok. Mungkin akal kita belum sampai, belum cocok akal kita ini. Bukan menyalahkan pedomannya, salahkan bagaimana kita memperoleh supaya pedoman itu dipahami. Ini yang belajar agama, ini yang belajar pada Islam. Apalagi yang tidak belajar Islam, apa yang tidak belajar agama. Nah, sebab itu bagi Allah mengangkat derajat orang yang berilmu dan orang yang beriman. Orang yang beriman dan orang yang berilmu dengan berapa derajatnya. Yang kedua, Bapak Ibu di dalam sebagai saya menyampaikan masalah kebahagiaan, ketenangan, itu beruntungan. Ini bahasa bahagia kan itu di dalam hati gitu ya, yang disebut bahagia itu. Jadi seada bidahir dalam hati. Lalu berit keluar. Jadi yang kebahagiaan itu nampak di dalam hati masing-masing, bukan yang nampak keluar. Muhammad Abdul membuat dari situ di dalam tafsirnya begitu. Jadi saat bidahir lalu berkholis. Bahagia itu ada di dalam hati, bukan di luar. Jadi seperti orang yang susah, hatinya bahagia.
Bahkan sebagai orang yang nampak memperlihatkan kebahagiaan, tapi hatinya susah ada. Bagian-bagiannya di bahagia tapi hatinya susah kan? Sama hati. Sebelum kita mengkonsep yang disebut as-sa'adah itu tidak di dalam hati. Nah, di dalam Islam itu kebahagiaan itu harus ditunjukkan dengan satu keimanan. Tidak akan ada suatu kebahagiaan kalau tanpa keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kebahagiaan itu kan susah dan berkaitan apa? Maka kebahagiaan itu harus pertama itu diisi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, mungkin orang yang memberikan konsep yang bahagia itu mungkin kalau tercapai apa yang saya inginkan, kan kedudukan, ya, misalnya ya, dari bidang materi dan sebagainya. Tapi kadang-kadang itu di dalam sejarah banyak yang memang apa namanya itu gagal. Saya katakan, saya pernah baca, ada orang-orang ilmuwan itu yang sudah tercapai yang namanya keinginan dunianya, tapi hanya ilmu dunia itu hampa, hidupnya hampa, bahkan membunuh diri, bahkan membunuh anaknya. Itu yang Profesor Bowen, Paul Ekman begitu kan, ahli fisika, profesor ahli fisika, itu membunuh anaknya, setelah itu bunuh diri. Dari mana ketahuan bahwa itu saat ini ada sepi apa namanya sunyi dari ketenangan dari surat yang dia buat sebelum melakukan tindakan bunuh diri, lalu dititipkan pada orang teman yang sama-sama profesor, namanya Profesor Pastan. Di situ ada, jadi tidak ada tertulis bahwa ini perbuatan yang saya lakukan ini bukan perbuatan yang mental, tapi sudah direncanakan. So yang tidak ada di dalam hati saya itu adalah ketenangan. Tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan, tidak ada ketenangan. Ilmu sudah tercapai, apa namanya? Ilmu sudah tercapai, kekayaan tercapai, segala tercapai, tapi gelisah. Ada belum. Dan banyak lagi dalam contoh orang-orang yang hanya orientasi tadi yang seperti kebahagiaan itu dunia adalah kalau tidak diisi dengan hati, dengan keimanan atau menghadirkan Allah dalam hatinya, maka dunia kebahagiaan yang hampa. Ada Allah, tidak ada yang berangkat dari ilmu, ada yang kejutan, ada yang dan sebagainya, macam-macam. Tapi konsep dalam Islam di sini ada beberapa ahli yang saya baca, ada Ibnu Qayyim, ada Imam As-Satibi, ada Imam Al-Qurtubi dan sebagainya. Saya akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim dari keterangannya. Min alamat is-sa'adah wal falah. Ciri-ciri tanda-tanda orang yang bahagia dan orang yang beruntung adalah annal abda kullama zidu fi ilmihi zidu fi tawfihi. Di setiap orang, setiap hamba dan hamba yang ketika bertambah ilmu, zidut kita ditambah tawatuknya. Bila orang bahagia itu kalau dia mencari ilmu, nah ilmunya tambah tawatuknya, rasa rendah hati, tawatuknya, rasa rendah hati terhadap sesama manusia. Dan rasa rendah diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu orang yang bahagia itu ketika orang ilmu tambah rasa tawaduknya, rendah hati dengan sesama manusia. Makin tinggi makin kelihatan sombong. Ya, apalagi ilmu-ilmu yang bisa disebutkan itu ilmu yang diperolehnya misalnya tanpa dengan jerih payah, tahu ada gelas misalkan, atau kan ada yang begitu ya. Ini kita asal kalau saya bilang gitu ya. Nah itu orang yang hidup dengan gelas karena orang tidak apa-apa jadi kepribadian masing-masing. Tapi ciri orang yang bahagia berbaik itu adalah
Orang yang kita tambah ilmu tambah. Wa rahmatihi tambah kasih sayang dari sama manusia. Wa khawfi tambah rasa ketakutannya. Tambah rasa takutnya kepada Allah. Wa hadza dari dan tambah sikap hati-hati. Nah, jadi bisa bagi orang yang tambah ilmu itu adalah tambah tawadu, tambah kasih sayang, bersikap kasih sayangnya, tambahnya apa namanya itu ketakutan kepada Allah, rasa khauf kepada Allah, maka dari tambah itu orang yang berilmu. Kenapa rasa takut itu makin tambah ilmu makin betul ilmunya. Ya, kan orang yang tidak mengamalkan ilmunya jauh dibalas oleh Allah. Orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya kan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang jadi artinya ketika tambah ilmu rasa takut pada Allah, takut tidak bisa menggunakan ilmu, takut ilmu kita ini tidak berguna. Kemudian kita hati-hati sekali. Kita bisa orang yang pandai itu, ya, ada orang yang hati-hati. Kita bicara berbuat hati-hati. Suatu ucapan yang terlalu dari ucapan seseorang oleh orang yang pandai itu bisa. Kalau tidak baik bisa. Yang kedua, yang selanjutnya, wakala masih yang umri nakosoki haji. Setiap tambah umur nakosoki haji maka berkurang ketamakannya terhadap dunia. Nah orang yang manusia setiap tambah umur bertambah ketamakannya terhadap dunia. Jadi makin usia tambah berkurang ketamakan. Keinginan rakus bahasa Indonesia. Terhadap dunia bukan makin tua makin rakus. Sehingga buat apa misalkan, ya, misalkan ini apa makin tua makin rakus. Makanya orang beriman orang yang begitu tambah umur tambah berkurang. Waktu lama hidup iman ini dan setiap tambah harta, ya, hidup bisa kok ini. Wawadari maka tambah kadar awannya dan kemurahan hatinya. Jadi orang yang bahagia itu ketika tambah harta, tambah dermawan, tambah murah hati. Memang begitu harta itu harus dimanfaatkan. Jadi salah korban nantinya orang yang berharapnya lalu bermurah hati. Dan makin tambah makin tinggi. Buat apa kita berkumpul? Ya. Dalam surat Al-Mujadlah, wailul mazah, ya, celaka orang-orang yang apa namanya yang ini yang apa namanya itu yang mencela gitu. Alani jamaah malah wadada itu orang-orang yang mengumpulkan harta pada mengidu itu. Jamaah malah wadada ini mengumpulkan itu. Mengumpul atau tidak perlu ibadah, ya. Nanti dermawan, hati. Ini hanya mengumpul begitu itu, terus makin tua mungkin. Nah, jadi cara orang yang mengumpulkan dan mencela, alati jamaah adalah orang-orang yang mengumpulkan harta, wadah dan begitunya. Yang sama kalau ada yang mengira bahwa hartanya itu akan kekal terus. Terus jangan kekal dengan hartanya. Padahal kata Rasul, buat apa kita peduli terhadap harta? Ya, terhadap dunia. Sebab dunia itu kata Rasul diibaratkan seperti orang yang sedang musafir. Lalu karena panas berhenti, menghilangkan rasa haus dan selesai harus naik perjalanan. Nah, waktu berhenti itulah katanya hidup dunia kata Rasul. Maka katanya biasa orang-orang itu mengira bahwa hartanya itu akan terus kekal. Kalau ada yang teman-teman, kali tidak, itu mereka akan yang berperan Allah. Teman-teman, apa
apa yang disebut khotbah itu api neraka yang apa namanya itu yang menyala-nyala. Jadi itu artinya dari ketika orang tambah harta buka tambah kesadaran karena waktu masih hidup di kodri wajah kamu hidup di berbagi minat. Ketika tambah kemampuan dan kedudukannya, tambah kemampuan kedudukannya, hidup dihormati pimpinan maka tambahlah kedekatannya dengan manusia. Jadi begitu orang bahagia itu ketika tambah kedudukan, tambah pengetahuan, kemampuan, maka tambah kedekatannya dengan semua manusia. Ini makin tolongin jauh. Jauh, jadi bahagia saja. Kita tambah ini namanya itu yang menentukan kita. Kemudian doa awal ini dan bisa membantu kebutuhan mereka ini. Watawatu dan bersikap rendah hati terhadap mereka. Nah, jadi itu ada beberapa ciri-ciri kebahagiaan bertumbuh yang terkait dengan masalah tadi. Pertama masalah ilmu, umur, harta, kedudukan, dan kemampuan. Jadi artinya apa? Artinya ilmu itu apa? Artinya kebahagiaan itu akan malah dalam. Ketika kita bisa membantu orang yang kita bantu bahagia, itu kebahagiaan. Dengan apa itu? Bisa dengan tadi materi, bisa dengan apa namanya itu usaha, bisa dengan pandangan. Pokoknya orang itu bahagia. Nah, maka kita ikut bahagia itu besar. Belum lagi kata yang lain itu situ bahagia itu apabila misalkan dimudahkan dalam ketaatan, dimudahkan dalam ketaatan kepada Allah kita ketaatan ibadah, kalau dimudahkan dalam ibadah itu bahagia. Bahagia sekali. Akan sholat dimudahkan, akan berjamaah dimudahkan, akan kepada yang lain dimudahkan, akan sholat dimudahkan, itu bahagia daripada bersyukur. Maka bisa kita biasa berdoa, Allah menyasir umur. Ya Allah, minta Allah memberikan hasil pada segala urusan, berapa urusan. Di arti digunakan, dan menyasir umur, dimudahkan urusan. Masih mempunyai hasil kasih. Jadi artinya apa? Ketika kita diberi kemudahan oleh Allah dalam taat kepada Allah, itu akan menentukannya. Juga ada ketika waktu Allah ini sunnah. Ketika amal perbuatan manusia dengan sunnah bahagia. Tadinya kita beribadah bersama Rasulullah. Nah, ketika amal ibadah kita sesuai dengan sunnah Rasulullah, kita termasuk orang yang bahagia. Ini apa mana salam sufi orang-orang yang ahli-ahli. Mudah-mudahan bahasa apa kadang-kadang kita maka jiwa kita bahagia. Mereka kita sama-sama berdoa. Rabbana atina amwalana di rumah yang ada benar. Rabbana atina azwajana waj'alna lil muttaqina Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.